Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kurnia dari kelas 3 IATA. Di sini saya akan memaparkan pembahasan tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, tumbuhan yang lengkap itu terdiri dari beberapa organ ya. Yang pertama itu ada daun, batang, akar, buah, biji, dan bunga. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas lebih panjang tentang organ tumbuhan ini. Bagian yang pertama yang akan kita bahas adalah akar. Nah, kita tahu bahwasanya akar itu terletak di dalam tanah. Nah, maka dari itu fungsi akar di sini adalah akar di sini memiliki banyak fungsi. Yang pertama, menyerap dan mengangkut air dan mineral dari tanah, memperkuat berdirinya batang, tempat cadangan makanan, dan membantu pernapasan. Adapun contoh tumbuhan yang menggunakan akar sebagai tempat cadangan makanan yaitu ada wortel, kemudian singkong, pohon beringin, dan bakau. Pada wortel dan singkong di sini, akar berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, kemudian pohon beringin dan bakau memiliki akar yang membantu proses pernapasan. Akar memiliki dua struktur, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Yang pertama, struktur luar akar. Di sini ada rambut akar, kemudian epidermis, korteks, flum, xilem, dan meristem akar. Kemudian struktur dalam akar. Bisa kita lihat gambarnya, ada akar monokotil dan akar dikotil. Untuk memudahkan dalam mengingat struktur akar, maka kita buat singkatan, yaitu E, Co, Edo, Flow, C. E, epidermis, yaitu sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Co, korteks, tempat cadangan makanan. Edo, endodermis, menyeleksi hasil fotosintesis. Flow, flum, mengangkut hasil fotosintesis. C, xilem, untuk mengangkut air. Oke, kemudian organ kedua yang akan kita bahas yaitu batang. Ya, batang terletak di antara akar dan daun. Oleh karenanya, batang di sini berfungsi sebagai menghubungkan akar dan daun dan menegakkan tumbuhan. Untuk struktur batang, bisa kita lihat gambar ini. Struktur bagian batang mirip dengan akar. Nah, bagian batang terdiri dari epidermis, korteks, kambium, flum, xilem. Nah, masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada epidermis sebagai pelindung, korteks untuk tempat cadangan makanan, kemudian flum mengangkut hasil fotosintesis, xilem mengangkut air, dan kambium memperbesar diameter batang. Adapun batang dikotil dan monokotil memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu terletak pada monokotil batang tidak bercabang, sedangkan dikotil batang bercabang. Monokotil pembuluh angkut tersebar, sedangkan dikotil pembuluh angkut teratur. Kemudian monokotil tidak mempunyai kambium vaskuler, sedangkan dikotil mempunyai kambium vaskuler. Organ yang ketiga yang akan kita bahas adalah daun. Ya, pasti sudah pernah melihat daun kan? Sudah dong.
Nah, pada umumnya daun itu berwarna hijau ya, karena dia memiliki klorofil. Daun berfungsi sangat penting bagi tumbuhan. Apa saja sih fungsi daun itu sendiri? Yang pertama itu untuk tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, tempat transpirasi atau disebut juga dengan penguapan. Untuk yang selanjutnya bisa dilihat terdapat struktur daun. Nah, untuk bagian-bagian struktur daun ini terdapat di slide selanjutnya ya. Nah, strukturnya terbagi menjadi yang pertama ada epidermis berfungsi melindungi jaringan di bawahnya, kemudian palisade tempat fotosintesis, epidermis bawah ada stomata tempat pertukaran gas, spons atau bunga karang tempat karbon dioksida, xilem mengangkut air, flum mengangkut hasil fotosintesis. Daun sebagai tempat fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya. Bahannya karbon dioksida dan air yang menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Reaksinya 6CO2 plus 6H2O, C6H12O. Begitu tadi penjelasan tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Sudah mengerti bukan? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.